Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Iqman Nurrahman MPD selaku dosen pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Leidiana Munazilah dengan NIM 2286-1963. Saya dari kelas PPKN 4B angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini adalah UAS pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang kebetulan saya akan membahas mengenai, yaitu pada chapter 7 mengenai Fighting Post-Truth, yaitu melawan pasca kebenaran. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Pada tanggal 3 April 2017, majalah Time telah merilis sebuah sampul cerita yang menanyakan apakah kebenaran sudah mati. Nah, ini adalah seni yang mencolok seperti pada tahun 1960-an, yang dimana pada tahun tersebut telah menanyakan pertanyaan yang sama tentang Tuhan. Nah, tentu hal tersebut juga menimbulkan reaksi pada masyarakat yang sangat bergejolak. Nah, pada April 1966, Presiden Kennedy telah dibunuh. Komitmen Amerika terhadap Vietnam meningkat tajam, yaitu mengenai peperangan. Kejahatan di negara asalnya meningkat dan orang-orang berada di awal era di mana mereka akan mulai kehilangan kepercayaan pada institusi mereka. Nah, kabar tersebut juga telah disampaikan oleh Trump. Nah, pada kesempatan yang sama, editor Nancy Gibbs menanyakan beberapa hal penting terkait tentang kebenaran di hadapan seorang presiden yang memperlakukannya seperti mainan. Ini adalah kata-kata yang kuat, tetapi mereka diikuti oleh beberapa pengamatan yang bahkan lebih mengejutkan lagi. Bagi Donald Trump, tidak tahu malu adalah bukan sekedar hanya kekuatan, tetapi juga sebuah strategi yang sangat kuat menurutnya. Baik itu ukurannya sebuah kerumunan pada pemilihan atau klaim bahwa dia disadap. Trump juga telah menyampaikan beberapa pernyataan, tetapi pada faktanya hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Trump telah berbohong. Hal ini dibuktikan bahwa sekitar 70% pernyataan dari kampanye telah dibuktikan oleh PolitiFact bahwa yang dikatakannya ini selama kampanye adalah salah. Hal ini juga dibuktikan kuat dari 2/3 pemilih yang disurvei selama kampanye tersebut, bahwa pernyataan dari Trump ini memang tidak dapat dipercaya gitu ya. Tetapi justru dia ini memenangkan pemilu. Lantas orang juga pasti bertanya-tanya dong, apakah ancaman terhadap kebenaran ini jauh dapat menghapus tindakan seseorang? Jika memang demikian, berarti pertanyaan di sampul majalah Time ini benar dong, bukan hanya sekedar majas hiperbola, akan tetapi lebih menakutkan lagi, yakni terkait apakah kebenaran sudah mati. Kemudian pada slide berikutnya, sepanjang buku ini kita telah mempelajari dan menelusuri bagaimana pasca kebenaran ini berlangsung dengan asumsi bahwasannya seseorang tidak dapat melakukan apapun kecuali dia paham betul dan mengetahui apa yang menjadi penyebab dari masalah tersebut. Namun sekarang kita justru harus bertanya-tanya gitu ya, apa yang dapat kita lakukan pasca kebenaran ini. Kemudian pada tahun 2008, Farhad Manjoo telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Cukup Benar, Belajar Hidup dalam Masyarakat Pasca Kebenaran. Tapi pada tahun 2016, Manjoo meramalkan ide-ide tersebut adalah sebuah fragmentasi media, desinformasi, penurunan objektivitas, dan ancaman tidak hanya untuk mengetahui kebenaran itu sendiri, tetapi berupa gagasan tentang kebenaran itu sendiri. Dalam bukunya, Manjoo ini tidak menawarkan beberapa nasihat yang banyak selain dia mengatakan bahwasannya kita harus memilih dengan bijak apa yang akan kita percayai. Kita sekarang mungkin sedikit lebih baik memahami gitu ya mengapa pasca kebenaran itu terjadi. Tetapi bagaimana kita juga bisa gitu untuk menghadapi tentang pasca kebenaran tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Manjoo dalam bukunya pada subtitle Manjoo yang berbunyi, bisakah kita belajar untuk hidup dalam masyarakat pasca kebenaran. Kemudian pada slide berikutnya di sini tersaji gitu ya bagaimana salah satu contoh mengenai kebohongan itu sendiri seperti yang dilakukan oleh Kerry. Nah, inti dari menentang kebohongan adalah untuk tidak meyakinkan si pembohong untuk terlalu jauh masuk ke dalam
tujuan gelapnya tersebut. Tapi karena setiap kebohongan ini memiliki penonton, maka kemungkinan sewaktu-waktu mereka akan melakukan perbuatan baik kepada yang lainnya. Jadi jika kita tidak menghadapi pembohong, justru pembohong tersebut akan menyelinap lebih jauh menuju sebuah penyangkalan penuh, yang dimana ia juga tentu tidak akan menerima sebuah fakta atau kenyataan lagi. Menurut pembawa acara pada BBC News, mereka mengungkapkan bahwasannya dalam menyajikan sebuah informasi, terutama dalam masalah kontroversi, mereka ini mempertimbangkan argumen terkuat untuk ditemukan dalam semua sisi, karena mereka ini berusaha untuk mencari nuansa dan mencari kejelasan, yang tentunya hal tersebut harus sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, karena tujuan mereka bukanlah untuk menyenangkan salah satu pihak atau salah satu kelompok, melainkan mereka ini memang menyajikan sebuah informasi yang benar-benar aktual, sehingga mereka ini mengetahui gitu kebenaran yang terjadi di lapangan. Ya, terkait hal tersebut, pada slide 6 ini para ilmuwan telah memproyeksikan bahwa beberapa dekade ke depan akan terjadi perubahan iklim, yang dimana perubahan iklim tersebut akan berdampak pada kota-kota di Florida Selatan, di mana kota-kota tersebut akan menjadi tergenang oleh air. Nah, wali kota James Jason ini tentu mendengar pernyataan dari para ilmuwan tersebut, dan dia pun terpengaruh dan juga menyatakan bahwasannya, "Kau tahu, aku pernah membaca beberapa artikel di sana sini, tapi tidak menyadari betapa berdampaknya cuaca tersebut bagi kota, dan sekarang saya adalah pemimpinnya." Nah, sejak saat itu James Jason ini mencoba gitu untuk membunyikan peringatan bahwasannya dia ini tidak terlalu beruntung, tapi apa yang didapatinya, James Jason ini justru mendapat sebuah tanggapan bahwa ada gitu masyarakat yang tidak mempercayai, ada juga masyarakat yang mempercayai, dan juga ada masyarakat yang mengatakan bahwasannya dia akan menyerahkan kepada cucunya untuk kemudian mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Agaknya Jason ini mulai melihat pertanyaan tentang tanggung jawab terhadap hukum, dan dia juga terus membunyikan alarm atas apa yang ditakutinya selama ini, dan berharap bahwa rekan-rekannya ini di tingkat nasional akan menganggap serius tentang isu pemanasan global tersebut sebelum terlambat. Nah, selain itu menurutnya juga kami menaruh kecurigaan bahwa pemerintah melampaui batas dan peraturan yang tidak masuk akal. Ini adalah krisis yang membayangi, yang harus kita tangani dan tentu harus dilakukan dengan segera. Akan tetapi ketika masyarakat sudah dihadapi oleh kenyataan yang ada, maka masyarakat tentu akan mempercayainya dengan apa yang telah terjadi. Nah, akan tetapi bukan berarti bahwa kita harus berdiam diri begitu saja dan kita hanya perlu menunggu, tidak gitu ya. Bahkan sebelum air itu naik, kita harus mencoba mencari cara untuk memukul orang antara mata dengan fakta. Dan pelajaran di sini adalah salah satu cara terpenting untuk bertarung kembali melawan post-truth adalah melawan diri kita sendiri. Apakah kita harus bertanya gitu ya, apakah diri kita ini liberal atau konservatif? Ya, jika kita mendapatkan sebuah informasi dari sumber atau kita meresponnya secara emosional terhadap apa yang telah kita dapati dari informasi tersebut, tentu kita harus mendiversikan umpan berita yang kita dapati. Tapi kita juga harus belajar bahwasannya kita harus belajar cara memeriksa sumber berita dengan benar dan bertanya pada diri kita sendiri bagaimana kita tahu bahwa yang kita dengarkan atau yang kita ketahui ini adalah sesuatu berita yang palsu, terutama jika kita mendengar hal-hal yang ingin kita anggap percaya. Kita harus belajar untuk lebih skeptis. Nah, itu adalah sesuatu pelajaran yang kita pelajari dari adanya sains.
Ya, dalam sains tidak ada yang namanya sains yang bersifat liberal atau sains yang bersifat konservatif. Karena ketika kita mengajukan sebuah pertanyaan yang empiris, maka hal yang dibuktikan hanyalah sebuah pembuktian. Ya, sebagai senator, Daniel Patrick mengemukakan bahwasannya kamu berhak atas pendapat kamu sendiri, tapi tidak dengan fakta Anda sendiri. Nah, di sini selanjutnya juga Daniel mengatakan bahwasannya bisakah kita untuk menerima hal-hal faktual yang lainnya? Jika tidak, maka yang lebih dikhawatirkan adalah di luar sana ada yang lebih parah daripada pasca kebenaran. Ya, sekarang saatnya memasuki slide 8 di mana saya akan membahas apakah kita memasuki era pra kebenaran. Pada kali ini dalam wawancara majalah Time, Trump mengatakan banyak hal yang membuat pemeriksa gila fakta. Dia juga mendapatkan sebuah teguran dari New York Times dan sumber-sumber lain atas kebohongan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Dalam wawancara ini juga Trump berkata bahwasannya saya ini adalah orang yang sangat instingtual, tapi instingku ini terbukti benar. Trump juga berbicara seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk mengubah suatu kenyataan. Seperti yang dikatakan oleh Markus, jika suatu pernyataan yang disampaikan oleh Trump ini terbukti salah atau tidak benar, maka jangan khawatir, justru Trump akan mencari sebuah cara agar bagaimana yang disampaikannya ini terbukti benar. Ya, hal ini dibuktikan dengan adanya peristiwa pada rapat umum 11 Februari tahun 2017 di mana Trump ini membuat suatu referensi yang tidak jelas untuk perihal menyangkut apa yang terjadi malam di Swedia. Orang-orang Swedia pun bingung gitu ya, karena mereka merasa tidak ada yang terjadi pada saat malam tersebut. Ternyata Trump telah merujuk pada sebuah cerita yang dilihat pada Fox News tentang imigran di Swedia. Namun 2 hari kemudian kerusuhan pecah di lingkungan imigran di Stockholm. Nah, selanjutnya dalam wawancara Time-nya juga Trump mendapat pujian besar karena apa yang disampaikan sebelumnya ini ternyata benar. Keesokan harinya terjadi kerusuhan, kematian, dan banyak masalah yang lainnya. Namun apakah yang disampaikan oleh Trump ini terbukti benar dan tepat? Tentu tidak gitu ya, karena kerusuhan itu bukan semalam dan bukan besar-besaran, dan pada saat malam itu tidak terjadi suatu masalah apapun. Pertimbangan contoh lainnya yaitu pada pagi hari 4 Maret 2017 di mana Trump ini men-tweet Barack Obama di mana bahwa dia mengatakan kabelnya ini disadap di Trump Tower selama kampanye presiden. Sekali lagi, kemungkinan akan bereaksi terhadap cerita Fox News dan tidak dapat menghasilkan bukti. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya memang Presiden Trump ini mengada-ngada cerita karena melihat beberapa referensi yang dilihatnya sebelumnya dan disangkut pautkan dengan daerah sekitarnya. Dan ternyata apa yang disampaikannya ini memang salah. Ya, selanjutnya saya memasuki slide 9 di mana saya akan membahas mengenai apa sih yang terjadi sebenarnya. Ya, menurut Markus, bukan hanya karena Trump menolak untuk menerima sebuah kenyataan, itu juga karena dia membekukan sesuai dengan keinginannya. Mereka juga melebih-lebihkan yang mungkin, dan secara teori ini memang terbukti telah terjadi. Bahwa serangan yang mengerikan, teror, kematian yang telah disebutkan sebelumnya itu memang salah karena dia ini telah melebih-lebihkan fakta atas apa yang dia lihat sebelumnya dan disangkut pautkan dengan kejadian pada saat itu. Terus selanjutnya dalam Trump Speak juga mengatakan bahwasannya kepercayaan adalah sinyal kebenaran. Jika dia pendukung percaya pada Trump, lalu apa yang dikatakan Trump ini tentu harus benar. Sebaliknya, jika para pencelanya kafir terhadap Trump atau seseorang tidak menyukai Trump, ini juga merupakan bukti bahwa yang dikatakan Trump ini harus benar. Dan pada akhirnya Trumpspeak ini bersifat transaksional di mana itu tidak menempatkan nilai independen pada sebuah kebenaran. Jika sebuah pernyataan membuat saya lebih dekat pada tujuan saya, maka hal tersebut berharga bagi saya. Jika tidak, maka itu juga tidak berharga bagi saya. Begitu kata Trump. Pernyataan berharga, maka benar, mereka memajukan kepentingan saya. Pernyataan yang gagal dilakukan menjadi tidak berharga, dan dengan demikian itu sifatnya salah. Pada situasi ini, Trump juga tidak percaya bahwa dia dapat melihat sesuatu yang jelas-jelas
tidak terjadi sebelumnya, tapi keyakinannya dapat mewujudkan hal tersebut. Dia juga dapat merasakan atau bahkan mengendalikan masa depan atau masa lalu. Nah, jadi pada intinya Trump ini menempatkan kepercayaannya pada sebuah kepentingan yang ada dalam dirinya. Ya, bukti lain dari adanya post-truth ini yaitu tepatnya pada tanggal 28 Januari tahun 1986 telah terjadi peristiwa hancurnya pesawat hanya dalam waktu 73 detik setelah peluncurannya, tepatnya di Cape Florida, di mana pada hancurnya pesawat tersebut telah menewaskan seluruh awaknya. Nah, ilmuwan juga sebenarnya telah mengatakan bahwasannya mereka tidak merekomendasikan pesawat tersebut terbang gitu ya, karena pada saat itu cuaca di sana memang sangat dingin, dan kebetulan juga pesawat ulak-alik Challenger tersebut memang tidak tahan pada suhu di bawah titik beku. Ya, kita pun bertanya-tanya gitu, kenapa pada akhirnya memang pesawat tersebut dijadwalkan untuk terbang, dan kenyataannya itu adalah keputusan administratif yang dibuat berdasarkan keberatan oleh beberapa insinyur NASA. Dan terbukti setelah pesawat ulak-alik tersebut jatuh, memang tidak ada yang peduli dan tidak ada yang mempercayai dengan insting NASA sebelumnya. Pejabat mengira bahwasannya mereka dapat mengendalikan sebuah kenyataan. Nah, dari situlah Feynman merilis sebuah pernyataan yang dalamnya ini berbunyi, untuk teknologi yang sukses, kenyataan harus lebih diutamakan daripada hubungan masyarakat, karena alam tidak bisa dibodohi. Ya, jadi post-truth ini bukanlah sebuah realitas, tetapi bagaimana cara manusia menyikapi atau menanggapi tentang kenyataan yang ada. Begitu kita menyadari bias kognitif kita, kita berada dalam posisi yang lebih baik untuk menumbangkannya. Jika seseorang berbohong kepada kita, kita bisa memilih apakah kita akan mempercayainya atau justru sebalik. Ya, jadi pada intinya di era post-truth ini, sekecil apapun suatu kebohongan harus dicari bagaimana kebenarannya dan menantang segala jenis kepalsuan sebelum hal tersebut dibiarkan membusuk terlalu dalam. Karena penyampaian materi saya sudah habis, tadi saya telah membahas pada buku 1, tepatnya pada chapter 7, yaitu mengenai Fighting Post-Truth atau melawan pasca kebenaran. Dari saya mohon maaf apabila selama penyampaian materi presentasi saya tadi terdapat salah-salah kata atau perubahan makna. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.